Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mereview switcher video 4 channel yang ada di e-commerce. Harganya paling terjangkau kalau kita bandingkan dengan switcher-switcher lain ya di e-commerce itu. Ini harganya paling murah di harga 2.700.000 saja. Ya, sudah mempunyai 4 channel, 2 output channel dan 1 output untuk sebagai webcam ya. Nah, di sini ada 4 input HDMI ya untuk kamera, kemudian juga laptop bisa masuk sini, atau misalnya handphone ya, atau drone, pokoknya semuanya bisa masuk yang berbasis HDMI ke sini ya. Nah, kemudian di sini ada 2 output HDMI juga. Yang output yang pertama ini untuk memperlihatkan multi kameranya. Biasanya ini langsung nyambung ke monitor ya. Monitornya itu bisa yang touchscreen, bisa yang enggak gitu ya. Kemudian juga HDMI out. Nah, kalau HDMI out 2 yang ini untuk menampilkan tampilan yang clean-nya gitu ya. Jadi bukan multi view-nya atau bukan multi view-nya, tapi ini untuk menampilkan PGM-nya atau programnya gitu ya. Jadi yang clean-nya, layar full-nya gitu ya kalau yang ini tuh. Nah, kemudian juga di sini ada output ya, berarti di sini ada output Type C USB 3.0. Ini untuk apa? Untuk nyambung ke komputer atau laptop gitu ya. Sebagai apa? Nanti di OBS dibacanya sebagai webcam gitu ya. Jadi terbaca sebagai webcam yang multi kamera ini gitu ya. Nah, di sini di OBS nanti terbacanya sebagai webcam. Nah, kemudian di sini ada DC 12 volt ya, ini untuk powernya. Sangat disayangkan sekali switcher ini tidak ada tombol on off-nya. Jadi kalau mau matiin dan menghidupkan gitu ya, ini harus langsung dicolok ke listriknya. Menurut saya sih agak rentan ya gitu ya. Kalau listriknya nggak stabil gitu, ini kayaknya langsung kaget gitu si switchernya gitu. Kalau menurut saya gitu. Tapi mungkin ini settingannya sudah begitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu juga selain sebagai switcher video gitu ya, si switcher ini juga berfungsi sebagai sound card gitu. Nah, sebagai sound card ini ada kekurangannya, nanti saya akan jelaskan kekurangannya, tapi saya ingin perlihatkan dulu fiturnya ya. Di sini ada 4 lubang, 5 lubang ya, sama yang ini nih. Nah, yang pertama ini RS232 ini bukan kabelan, bukan buat internet. Buat apa? Saya juga nggak tahu ya. Ini bisa dicek dulu, pokoknya ini bukan buat internet gitu ya. Ini abaikan saja karena saya juga nanyain di AI gitu ya. Itu abaikan saja katanya gitu. Oke, kemudian mic in, mic out ya. Nah, kalau mic in ini yang pertama, ini untuk mikrofon. Mic 2 ini yang in buat mikrofon yang kedua. Nah, line in ini biasanya untuk dicolok ke mixer atau sound card dan lain sebagainya. Dan ini line out-nya ini untuk monitoring, atau kita juga bisa sambungkan ke speaker aktif gitu ya. Nah, pokoknya ini berfungsi untuk sound card. Nah, saya ingin menerangkan terlebih dahulu kekurangan dari sound card ini langsung saja ya. Kekurangan dari sound card ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Kalau kita memindahkan antara kamera 1, 2, dan 3 ya. Jadi perpindahan kamera 1 ke 2 itu akan ada mute gitu ya dari sound card-nya, dari audionya. Itu sangat disayangkan sekali, itu kelemahannya ya. Jadi misalnya dari kamera 1 nih, kita pindah ke kamera 2. Nah, audionya ada mute dikit, terus nyala lagi gitu. Jadi itu kekurangannya. Nanti saya akan terangkan dan coba ya. Nah, itu untuk kekurangan dari sound card ini. Menurut saya, kalau mau beli switcher ini, abaikan saja sound card-nya. Jadi sound card-nya kita beli aja audio interface yang lain gitu ya. Yang murah lah, yang 200.000, 300.000 gitu ya. Nyambungnya bukan ke sini, tapi ke laptopnya gitu. Itu saran saya. Oke, kemudian di sini
ada beberapa tombol ya. Pertama ini tombol ininya dulu ya, yang ini nih. 3 tombol ini ya. Ini bisa dipencet ya. Untuk apa? Untuk sound card. Ya, ini untuk mic 1, mic 2 dan line in. Cuman karena tadi sound card-nya abaikan saja karena percuma ya. Kita pindah-pindah kamera akan mute gitu ya. Jadi kita abaikan saja knob yang ini nih. Kita fokus ke yang ini nih, tombol-tombol di sini. Nah, tombol di sini FTB ini untuk fit to black ya. Jadi untuk tampilan black. Nah, tapi sebelum ke yang ini saya ingin ke yang utamanya dulu nih. Yang utamanya di sini ada 4 input HDMI atau PGM dan preview ya. Kalau kita pencet preview berarti ini ke previewnya. Tapi kalau kita PGM itu ke tampilan programnya atau PGM-nya langsung gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini, saya ingin menerangkan langsung saja ke sini ya. Ini ada juga kekurangannya ya. Jadi untuk transisi handling ini tidak smooth banget. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk membeli Vortex video switcher ini, sudah harus siap handling ini tidak akan berfungsi karena nggak smooth, kasar banget gitu ya. Jadi ada semacam freeze frame gitu ya untuk ininya. Nah, tapi jangan khawatir ya, tidak ada ini. Masih ada tombol auto. Nah, auto ini untuk apa? Untuk transisi yang halus gitu ya. Dari kamera 1 ke kamera 2 atau dari kamera 1 ke kamera 3, pokoknya dan sebagainya ya, antara 4 kamera ini. Pokoknya transisi untuk supaya halus gitu ya. Ini pakainya auto gitu. Daripada kita menggunakan handling ini. Handling ini sebenarnya nggak kepake gitu ya kalau bagi saya. Karena ini kasar banget si transisinya. Oke, itu untuk auto, dan untuk cut itu langsung cut aja, nggak pakai transisi atau fade ya gitu. Nah, kemudian setelah itu di sini ada still. Still ini untuk nge-freeze gambar gitu ya. Jadi gambarnya nge-freeze gitu. Nanti saya tunjukkan juga. Kemudian juga di sini ada bar ya. Nah, ini untuk color bar. Jadi gambarnya sih biru doang ya. Ini untuk biasanya sewaktu-waktu kalau darurat gitu kita langsung saja pencet bar gitu. Nah, kemudian di sini ada fit to black ya. Nah, fit to black ini untuk biar mati pelan-pelan gitu. Jadi tampilannya nge-black gitu ya. Nah, kemudian di sini ada PIP. Nah, PIP ini untuk menampilkan picture in picture, kemudian ada split screen ya. Sebetulnya 3 fitur ini nggak terlalu berguna bagi saya gitu ya, karena nanti saya akan mengaturnya di OBS gitu. Jadi ini kita kalau menurut saya ini nggak terlalu berguna karena PIP-nya juga itu gambar yang satunya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi nanggung gitu ya. Pokoknya ini nggak cukup berguna bagi saya. Kemudian juga di sini ada AFV ya. Nah, ini untuk menampilkan suara audio dari kamera yang kita pilih di input HDMI. Misalnya, kita memilih HDMI input 2 ya. Dari kamera 2, input audionya terdengar, berarti dari kamera 2 ya. Nah, kemudian kita memilih PGM-nya di input HDMI 3 gitu ya. Nah, yang terdengar audionya dari kamera 3 gitu. Pokoknya kalau AFV ini mengambil suara audio dari kamera yang dipilih di PGM gitu. Nah, kemudian ada mix. Nah, kalau mix ini kita ngambilnya dari input ini, dari input line gitu ya. Kalau mix ini dari line in, dari mikrofon 2 gitu ya. Nah, ini mix dari ini. Nah, kemudian kalau mute itu semua audio kita matikan gitu ya. Nah, itu untuk fitur yang ada di atas ini. Yang sebetulnya ini juga tidak terlalu ngaruh, tidak terlalu berguna karena saya mengatur audionya itu akan lebih ke sound card ataupun di OBS-nya nanti. Gitu. Karena tadi ya, kalau kita mengandalkan audio dari sini itu jelek gitu ya. Bagus sih ya dari segi suara kualitasnya bagus, kemudian juga bersih gitu ya noise-nya. Tapi sayang banget gitu ya ketika kita perpindahan kamera ada semacam mute gitu ya, terus nyala lagi. Itu aja sih kekurangannya untuk Vortex ini.
Dan semoga nanti kalaupun ada updatean firmware-nya gitu ya, ini bisa lebih diperbaiki gitu ya, kualitas audio soundcard-nya gitu, supaya lebih jos lah, lebih enak gitu ya, kita mainnya di sini aja, nggak perlu beli soundcard lagi gitu. Oke, itu kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya ya itulah, harganya ini jauh di atas rata-rata switcher yang lain gitu ya, di harga 5 juta, 4 juta gitu. Kalau ini cukup di 2.700.000 kita udah punya switcher. Yang sayangnya ada beberapa kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, switcher ini cocoknya untuk siapa sih? Kalau bagi saya ya, switcher ini cocoknya bagi ngejob live event gitu ya, atau misalnya multi camera, podcast multi camera, tapi yang non profesional gitu ya. Ya bisa sih profesional, tapi yang awal-awal gitu, yang budgetnya kecil, ini pas sekali ya Vortex ini kita gunakan gitu. Nah, kemudian saya ingin masuk ke pengalaman saya menggunakan Vortex ini di beberapa kondisi produksian gitu ya. Salah satunya produksian si tombol ini. Nah, ini cukup mengganggu karena berisik ya. Jadi kalau teman-teman memproduksi podcast gitu ya, yang ruangannya kecil, kemudian juga antara narasumber, host, pokoknya antara yang in frame dengan switcher ini jaraknya tidak terlalu jauh, maka sudah dipastikan pencetan ini akan kedengeran. Tuh, kedengeran gitu ya. Ini entah gimana solusinya bagi saya juga udah nyari-nyari. Katanya ada semacam peredam keyboard ya gitu. Ada semacam ring gitu di e-commerce. Nanti saya akan cobalah untuk biar nggak terlalu berisik kayak gini. Karena ganggu banget nanti kalau misalnya teman-teman mau tag podcast gitu ya. Sementara ya ruangannya sempit dan jarak antara switcher dan narasumber ataupun yang in frame tidak terlalu jauh, maka ini akan masuk ke audio clip-on-nya gitu, atau audio microphone-nya. Oke, itu. Kemudian selebihnya ya saya juga belum coba ya, belum coba, tapi insya Allah ini aman sekali untuk digunakan. Temperaturnya, gimana sih temperaturnya? Menurut saya temperaturnya panas. Jadi untuk pemakaian 1 jam 2 jam ini sangat lumayan cukup panas ya. Tapi panasnya bukan sampai yang nggak bisa dipegang, tetap masih bisa dipegang ya. Tapi setelah saya nanya-nanya, emang ini panas banget gitu ya. Nah, cara mensiasatinya bagi saya, ini saya beli ini nih, cooler kayak gini ya, cooler STB. Jadi di sini nih ditaruhnya nanti gitu ya, supaya nanti dingin. Atau kita bisa taruh di gini nih. Nah, bisa taruh seperti ini gitu ya. Cuman kekurangannya nanti akan lumayan cukup berisik gitu ya, karena suara kipasnya udah berisik, suara tektokannya ini sudah berisik gitu ya, tambah berisik. Makanya ini tidak pas ya untuk tag podcast dengan jarak yang dekat dengan yang in frame gitu ya. Ini harus jauh-jauhan. Nah, kalau jauh-jauhan berarti kita juga harus investasi kepada kabel HDMI gitu ya. HDMI-nya yang lumayan cukup panjang gitu. Oke, itu aja untuk video review Vortex HDMI video switcher for live stream and TV ya. Ini 2.700.000 pada saat video ini dibuat tahun 2026 bulan Juli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.